Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Almani. Saya akan memberikan tutorial untuk instalasi Ionic serta setupnya. Terus yang pertama-tama kita install dulu yang namanya Node.js yang menggunakan versi 22.15.0 yang versi LTS-nya. Tinggal tekan ini aja dan sesuaikan, jangan lupa OS-nya yang mana. Kebetulan saya menggunakan Windows. Terus download ini. Terus selanjutnya download dulu yang namanya 2git STM. Sesuaikan juga OS-nya yang mana. Kebetulan saya menggunakan Windows juga, tinggal download yang for Windows. Terus selanjutnya download yang namanya Android Studio, tekan yang itu, lalu jangan lupa checklist ini. Selanjutnya ke instalasinya, karena kebetulan saya sudah download aplikasinya. Nah ini, pertama-tama kita download dulu yang namanya Git. Download maksudnya install dulu Gitnya. Mana? Oh ya ini silakan dibaca dulu. Kalau nggak perlu ya tinggal perlu next aja. Ini di next aja juga. Oh ya, next aja, next terus, next terus aja sampai ketemu yang namanya itu install. Tinggal tunggu dulu prosesnya. Nah, jika sudah install nanti seperti ini, terus klik finish dulu. Setelah itu install yang namanya Node.js-nya. Ini klik next aja. Maaf. Lalu install. Nah, apabila sudah, klik finish saja. Setelah itu kita cek dulu apakah sudah terinstall. Kita masuk ke CMD atau command prompt. Nah, cara ceknya itu ini, ketik node min p.
Sini sudah terinstall ya. Terus setelah itu kita masuk ke dalam instalasi Ionic CLI nya. Kita masuk dulu ke Google, terus ketik Ionic, tekan yang atas saja. Nah, cara installnya itu seperti ini. Ini kan kenapa harus menggunakan Node.js, karena direktori Ionic yang ini itu menggunakan npm. Kita copy saja, setelah itu masukkan di sini. Nah, setelah sudah nanti seperti ini. Ini karena saya sudah punya, jadi bakalan bertulisan seperti ini. Yang namanya itu Android Studio yang tadi kita sudah download. Next saja. Nah, kalau ini dicentang atau tidak itu terserah. Kalau saya sih tidak, karena tidak memerlukannya. Terus next saja. Nah, ini saya mau pindahkan ke datad karena gak tahu kenapa disimpan di lokal penyimpanan lokal gitu, suka error karena penyimpanannya itu udah mulai sedikit tuh, udah 11 GB lagi. Jadi saya simpan di sini saja dengan folder baru. Kita buat foldernya namanya Android mana? Oh, sebentar saya cek dulu. Oh, folder kosong ini. Kita buat di folder ini aja. Oke, setelah itu next saja. Ini install. Nah, tinggal tunggu saja. Nah, jika sudah terinstall, nanti seperti ini. Kita klik next saja. Setelah itu finish. Nanti bakalan terbuka di Android Studio nya, bakalan terbuka gitu. Nah, nanti bakalan terbuka. Nah, seperti ini. Terus kita langsung membuat projectnya itu project baru begitu maksudnya di sini. Sebentar, kita ke command frame dulu. Terus kita buat dulu yang namanya folder baru. Saya di sini saja, misalnya ini name aja deh, misalnya project 4 misalnya. Terus kita tekan ini. Oh, nggak bisa ya kalau di data itu, kalau salah
ganti saja di sini, di C aja nih, nggak apa-apa. Cek 4. Seperti ini. Nanti kita masuk CD, ini copy saja, maaf. Nah, ini copy, masuk ke foldernya yang kita buat, terus copy, masuk ke command prompt lagi, langsung paste, terus enter. Kita masuk dulu ke foldernya gitu, terus kita ketik Ionic Start. Nah, seperti ini. Nah, terus ini kan ada disuruh ditanya gitu menggunakan widget atau enggak. Kita N aja untuk no atau tidak. Nah, ini menggunakan bahasa atau frameworknya itu Angular. Terus kasih nama, contohnya itu my apps misalnya. Nah, ini tuh starter tuh maksudnya pertama kali muncul tuh mau seperti apa, mau ada tabsnya atau side menu, blank atau kosong, list atau my first up. Saya mau mulainya dengan project yang kosong saja, yaitu blank. Ini gunakan model. Setelah itu ada proses downloadnya dulu. Nah, setelah sudah, nanti bakalan ada tulisan create Ionic account. Setelah itu ketik N aja kalau sudah punya atau tidak mau. Nah, ini untuk pembuatan projectnya sudah selesai. Nanti bakalan masuk ke apa yang namanya tuh, ke Visual Studio Code dulu. Setelah itu open folder. Setelah itu select folder yang ini. Nah, setelah seperti ini, lanjut ke, kita cek dulu sebentar. Oh iya betul, sudah ada. Kita buka terminal dulu, new terminal. Setelah itu ganti ke command prompt. Nah, sudah seperti ini. Kita cek dulu projectnya sudah ada atau belum. Ionic Sub, maksudnya bukan sudah ada atau belum, dicek apakah bisa diakses atau tidak. Kalau sudah diakses, nanti bakalan terbuka ke browser kalian atau Google Chrome. Nah, jika sudah bisa diakses, tandanya seperti ini. Terus kita inspect dulu. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Tinggal sesuaikan saja dimensinya seperti apa. Terus setelah itu kita bakalan import ke Android Studio-nya ke sini. Nah, itu sebentar kita bikin warung aja. Ketik dulu Ionic Ionic Cave atau Compositor, bisa Compositor.
Untuk mempermudah, cap aja, terus add Android, nanti enter aja. Nah, jika sudah seperti ini, nanti ada aplikasi ini, Android, atau folder Android map. Terus kita import ke atau masukkan ke Android Studio tadi yang kita sudah install ya. Ketik Ionic Cap build Android. Ini tuh bertujuan untuk melihat apakah bisa melihat APK-nya. Ini ketik N aja. Setelah itu kita tunggu. Prosesnya lumayan cukup lama karena laptop saya ini kentang. Tinggal tunggu saja dulu. Nah, jika sudah nanti bakalan terbuka Android Studio-nya secara otomatis. Nah, seperti ini. Ini trust all aja. Jangan lupa ininya, centang dua-duanya. Habis itu trust. Nah, ini sebenarnya belum bisa diapa-apain dulu karena sedang ada yang namanya itu configure dulu importing ini. Karena saya sudah pernah download Gradle-nya, jadi ini nggak bakalan, mungkin lama juga sih. Nah, jika sudah, nanti tidak akan ada yang namanya downloadin lagi di sini atau yang biru-biru jalan itu. Setelah itu kita bikin dulu ini ya. Nah, tekan yang ini ya. Nanti bakalan dibuat Gradle build-nya. Nanti bakalan ada di sini nih. Maaf. Di Android, terus app. Nah, di build. Terus nanti di sini bakalan ada yang namanya tuh output. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, jika sudah, nanti bakalan ada seperti ini. Gradle build finished. Nanti, nah, bakalan ada tuh yang namanya folder output, terus APK, debug. Nah, ini APK-nya, APK file-nya ini. Nanti ini nanti APK ini kalau diinstal di HP bakalan berbentuk seperti ini karena masih kosong, kita belum buat isinya seperti apa begitu. Mungkin seperti itu saja video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.